Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu kelompok kami sebagai narasumber. Mungkin yang pertama, perkenalan kami dari kelompok 3. Selanjutnya mungkin dari Bapak bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok 3 kelas 3E MBS. Perkenalkan, saya Lendi Trisna Abdurrahman. Saya santri yang kebetulan mengajar juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk lebih lanjut tuh, kita di sini tujuannya itu untuk bertanya-tanya mengenai kontekstualisasi living kalam, khususnya dalam bidang sosial. Pertanyaannya gini Pak, apa yang Bapak ketahui mengenai ilmu kalam sih Pak? Oke, ilmu kalam. Saya mencoba tidak bicara definisi secara letter yang ada dalam buku ya. Yang jelas ilmu kalam itu ilmu tentang dilalatul akliyah. Jadi tentang sumber-sumber atau dalil-dalil secara logis dari sisi akal, dari segi pemikiran, dan juga dari sisi logika. Sehingga yang dibicarakan dalam ilmu kalam adalah tentang ketuhanan yang mana yang itu dibuktikan dengan akal-akal yang rasional dan logis. Itu yang jadi skupnya ilmu kalam. Jadi ada salah satu dasarnya kita membicarakan ilmu kalam adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita diperintahkan untuk memikirkan Tuhan, memikirkan ciptaan-ciptaan Tuhan, dan kita dilarang untuk memikirkan tentang bentuk atau wujudnya Tuhan. Sehingga kita mempelajari dan menyadari tentang Tuhan ini berdasar pada logika dari apa yang kita lihat dalam ciptaannya di dunia ini. Ciptaan ini bisa berupa hal yang wujud maupun berupa akal kita ya. Karena akal ini sebenarnya adalah satu anugerah terbesar bagi kita. Sehingga kita ketika membicarakan penciptaan Tuhan, ketika kita membuktikan kebesaran Tuhan, keesaan Tuhan itu dengan logika dan pemikiran kita. Itu yang menjadi skup ilmu kalam yang saya pahami selama ini. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang Bapak ketahui tentang pemahaman ilmu kalam dalam konteks bidang sosial? Ya, konteks bidang sosial. Ilmu kalam, kaitannya ilmu kalam dengan bidang sosial itu salah satunya adalah mendasari kita untuk kita berperilaku baik di sosial masyarakat. Baik bidang sosial itu kan tidak hanya banyak hal yang masuk dalam konteks sosial ya. Artinya bukan hanya terutama hubungan kita dengan manusia lain, dengan masyarakat. Itu ketika kita sudah bisa memahami dengan baik dari sisi logika, dari sisi kita sudah bisa mendekati, kalau bahasa kerennya itu mendekati Tuhan dengan logika kita. Tidak hanya dengan mendekati Tuhan dengan teks-teks, kemudian dengan Al-Quran atau hadis. Otomatis ketika kita bermuamalah, ketika kita bersosialisasi, harusnya kita bisa lebih baik lagi. Karena salah satu fungsi ilmu kalam sebenarnya adalah untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Keimanan kita kan didasari apa? Ketika kita ngomong apa dalilnya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita kan pasti bicara Al-Quran. Tapi coba secara logika, cara logika dasar logisnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya ini saya cuma mancing aja. Ya ini yang paling baik. Nah, ketika kita melihat hubungan Kanjeng Nabi dengan para sahabat dan kita sudah mau membuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah utusan Tuhan dengan perilaku yang sangat baik, otomatis kita harusnya minimal ada usaha untuk bisa menerapkan itu di dunia kita, di konteks
kita masa sekarang ya. Itu sih, jadi hubungannya adalah mendasari kita agar kita berperilaku lebih baik lagi bukan berdasar hanya pada dalil-dalil, tapi pada logika kita gitu. Kemudian menurut Bapak, apakah penting pelajari ilmu kalam untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang sosial? Ya, menurut saya ilmu kalam hari ini cukup penting karena kalau dalam bidang sosial ya, ketika kita nggak mampu menjelaskan banyak hal dalam agama kita tanpa logika, ya ketika kita mendapatkan pertanyaan atau masalah yang sifatnya sosial dan itu mungkin kita tidak temukan dalam teks, ya kita akan kesusahan. Hingga penting sekali kita mempelajari ilmu kalam di hari ini. Oke, selanjutnya menurut Bapak, bagaimana sih cara-cara untuk menerapkan ilmu kalam ini dalam bidang sosial kita kehidupan kita? Ya, cara menerapkannya yang otomatis yang pertama ya kita harus mempelajarinya dengan baik ya. Mempelajarinya artinya bukan hanya sekedar mempelajari secara definisi dan lain-lain, tapi mempelajari secara praktek, kemudian kita bawa nilai-nilai nilai-nilai ilmu kalam, terutama tentang bagaimana cara berpikir yang benar dalam ilmu kalam. Berpikir yang benar itu maksudnya berpikir yang benar ketika mendekati Tuhan dengan cara logika. Ini kan harus kita memikirnya secara lutut dan logis. Nah, ketika kita bisa berpikir secara lutut dan logis, kita akan bisa banyak menyelesaikan permasalahan. Nah, cara penerapannya pertama yang kita belajar. Yang kedua, kita tarik hal-hal yang mungkin kurang bisa dipahami secara logika, ya kita pahami secara logis dulu, kemudian kita kaitkan dengan logika kita, rasional kita ketika kita mempelajari tentang bukti ketuhanan di dunia ini. Jadi, contohnya kita tahu bahwasanya kita ini sesama makhluk Tuhan harus saling menyayangi. Penerapan ilmu kalam di situ ya berarti kalau kita sesama makhluk Tuhan berarti harusnya kita tidak ada perbedaan dengan kita nggak boleh saling merasa lebih baik, saling merasa insecure. Itu salah satu penerapannya sih. Saya simpelnya seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan sebagai closing statement Pak. Dari permasalahan tadi yang sudah dijelaskan Bapak, apa tantangan dan hambatan dalam menerapkan ilmu kalam khususnya di bidang sosial? Tantangan dan hambatan di masa sekarang itu ilmu kalam itu sudah mulai jarang dipelajari dan tidak banyak dikenal oleh masyarakat Mas. Bahkan mungkin di bidang di kalangan akademisi biasanya pelajari ilmu kalam itu sering hanya sampai tentang data-data ilmu permasalahan ilmu kalam di masa lalu, seperti ngomongnya tentang Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan kelompok-kelompok itu. Sebenarnya yang lebih penting untuk dipelajari adalah kontekstualisasi ilmu kalam di masa sekarang tentang bagaimana kita membuktikan bahwa kebenaran Islam, kebenaran agama kita bukan hanya lewat dalil-dalil agama kita saja, tapi dengan dalil yang dipahami oleh semua orang, yaitu dengan akal dan pikiran kita sebagai seorang manusia. Kayaknya itu sih yang menurut saya tantangan dan hambatannya itu yang otomatis yang harus kita selesaikan dengan ya banyak belajar, kita banyak baca, mungkin kita bisa banyak diskusi, nanti kita angkat ilmu kalam yang angkat di media sosial juga kayaknya jarang. Nah ini kayaknya bisa jadi peluang kita nih mahasiswa di UIN terutama, kita angkat bidang kalam mungkin kalau kita mahasiswa FEB ya mungkin di bidang ekonomi itu. Oke Pak, terima kasih. Mungkin hanya itu ya yang bisa kami tanyakan ke Bapak karena waktu emang benar-benar minim. Mungkin bisa lain waktu bisa diskusi lagi sama Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.